Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di Karyaku Channel. Kiranya kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Saudaraku, pembahasan kita pada kali ini tentang sebuah pelayanan yang sejati. Mari kita belajar supaya semakin mendalam pemahaman kita dan kecintaan kita kepada firman dan menjadi pelaku firman. Melayani dengan kasih dan sukacita. Maka mari kita membahas, yaitu ada 5 item. Melayani dengan kasih, Yesus teladan pelayanan, motivasi melayani, berkat pelayanan sejati, dan juga bagaimana tips melayani dengan kasih. Hal untuk kata melayani atau melayani bukan hal yang baru lagi kita pahami, tetapi mari kita terus-menerus membahas supaya lebih paham kita mengapa kita ada di tengah-tengah dunia ini. Pelayanan sejati adalah wujud kasih kepada Tuhan dan sesama, di mana kita memberikan diri sepenuhnya untuk melayani dengan sukacita dan tanpa pamrih. Pelayanan ini didasari oleh kerendahan hati dan kesadaran bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi ini esensi daripada pemaparan dari penekanan melayani. Melayani dengan kasih. Pelayanan sejati adalah tindakan sukarela yang didasari dengan kasih, berkorban. Jadi ini nggak perlu saya paparkan berkorban ini, karena kita tahu arti pengorbanan. Bukan untuk mencari pujian atau keuntungan pribadi, melainkan untuk membantu dan meringankan beban sesama seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13. Boleh dibaca supaya lebih paham. Jadi, melayani dengan kasih adalah sukarela. Tentu didasari dengan kasih, keikhlasan dan ketulusan yang tidak mencari pujian dan keuntungan pribadi. Itu penekanannya. Maka apa sih motivasi melayani? Apa sih motivasi kita melayani? Motivasi yang benar dalam melayani adalah kasih kepada Tuhan dan sesama. Itu dulu kita pahami supaya perjalanan waktu yang akan kita jalani tidak menjadi terputus. Pelayanan yang didasari kasih akan dilakukan dengan sukacita dan tanpa mengharapkan imbalan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 boleh dibaca supaya lebih paham. Maka selanjutnya ditekankan di sini melayani dengan sepenuh hati. Dalam Kolose 3:24 dikatakan demikian, mengajarkan bahwa setiap pekerjaan termasuk pelayanan harus dilakukan dengan segenap hati. Ini berarti yang terbaik bukan sekedar memenuhi kewajiban. Pelayanan yang sejati adalah ungkapan kasih dan pengabdian kepada Tuhan tercermin dalam setiap tindakan dan sikap kita. Jadi jelas ya pemaparannya. Selanjutnya dalam konteks pelayanan kita, tentu mentor atau menjadi acuan kita adalah Yesus teladan pelayanan. Yesus Kristus adalah teladan utama pelayanan sejati. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28 sudah ditekankan tadi. Pelayanannya penuh kasih, pengorbanan, dan tanpa pamrih. Jelas sekali bagaimana kita melayani dalam dunia ini atau berada dalam dunia ini. Menjadi suatu acuan utama adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka mari kita melayani seperti Yesus. Pelayanan sejati adalah tentang memberi diri sepenuhnya bagi orang lain. Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya. Kita dipanggil untuk meneladani pengorbanan dan kasih-Nya dalam setiap tindakan kita. Jadi mari kita melayani seperti Kristus.
Teladan pelayanan rasul-rasul, kita pun belajar dari berbagai rasul-rasul yang ada dalam Alkitab sehingga kita lebih dikuatkan lagi. Para rasul memberikan teladan pelayanan yang sejati dengan memberitakan Injil dan melayani jemaat. Kisah Para Rasul 6 ayat 4 mencatat, tetapi kami akan mengabdikan diri dalam doa dan pelayanan firman. Mereka fokus pada penyebaran firman Allah dan membangun komunitas iman. Jadi seperti Rasul Paulus dan juga rasul-rasul yang lain memberitakan Injil, artinya melayani Tuhan dengan sukacita. Maka apa sih berkatnya dalam pelayanan? Tentu ada. Pelayanan sejati bukan hanya memberi tetapi juga menerima berkat. Tindakan melayani dengan tulus memperkaya kehidupan pemberi dan penerima. Firman Tuhan mengajarkan bahwa dalam memberi kita akan menerima lebih. Lukas 6 ayat 36 boleh dibaca supaya lebih jelas. Artinya apapun yang kita kerjakan dengan ketulusan percaya, janji Tuhan itu akan tergenapi bagi kita. Tiada janji Tuhan yang terlewatkan dalam hidup kita. Tinggal waktunya Tuhan kita menerima berkat daripada pelayanan itu. Pelayanan yang sejati dalam Amsal 11 ayat 25 dikatakan mengajarkan bahwa orang yang murah hati dalam memberi berkat akan diberkati dengan kelimpahan. Pelayanan yang sejati berfokus pada pemberi tanpa mengharapkan imbalan. Semakin kita memberi, semakin besar berkat yang kita terima. Jadi jelas acuan firman Tuhan. Maka kita sebagai pelayan atau melayani tentu menjadi kesaksian kasih Kristus. Pelayanan sejati bukan hanya tindakan atau tentang tindakan, tetapi juga kesaksian hidup. Melalui pelayanan kita mencerminkan kasih Kristus kepada dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Matius 5 ayat 16 boleh dibaca supaya lebih jelas. Kasih dalam pelayanan sejati, maka ditekankan di sini pelayanan sejati adalah tindakan sukarela membantu sesama dengan tulus dan penuh kasih. Ini bukan hanya tentang memberikan bantuan materi, tetapi juga tentang memberikan perhatian, dukungan, dan pengertian. Pelayanan sejati mencerminkan kasih Kristus dalam tindakan nyata. Ulang-ulang ditekankan Matius 20 ayat 28. Maka tips melayani dengan kasih yang pertama adalah mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita dengan sukacita. Mari kita pembiasaan bertindak dari hal-hal kecil. Contoh membuang sampah, membersihkan, menyapa orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, lakukan setiap tugas dengan hati yang tulus dan penuh kasih. Lakukan itu, jangan coba tipu-tipu atau melakukan suatu tindakan kekonyolan, kebohongan. Mari lakukan setiap tugasmu dengan tulus dan penuh kasih. Yang ketiga, ingatlah bahwa pelayanan adalah cerminan kasih Tuhan. Matius 25 ayat 40. Inilah tips melayani dengan kasih. Makna pelayanan sejati selalu ditekankan. Pelayanan sejati berakar pada kasih dan pengorbanan diri. Itu berarti mengutamakan kebutuhan orang lain di atas kepentingan pribadi. Pelayanan tulus memberikan dampak positif dan bermakna bagi kehidupan sesama. Selalu ditekankan Matius 28 ini ayat. Matius 20 ayat 28 ini. Inilah makna pelayanan yang sejatinya. Maka kesimpulan daripada pemaparan pelayanan sejatinya adalah pertama, pelayanan sejati didasari oleh kasih kepada Tuhan dan sesama. Yang kedua, Yesus Kristus adalah teladan utama dalam pelayanan. Yang ketiga, motivasi yang benar adalah kasih bukan imbalan. Yang keempat, pelayanan membawa berkat bagi pemberi dan menerima. Yang kelima, lakukan pelayanan dengan sukacita dan sepenuh hati. Inilah menjadi kesimpulan dari pemaparan materi kali ini. Kiranya